Inilah kisah prajurit sakti Majapahit yang bertarung melawan Sunan Bonang selama 7 hari 7 malam. Suatu ketika dikisahkan ada padepokan bernama Sentono yang dipimpin oleh Blacak Ngilo. Blacak Ngilo adalah bekas prajurit Majapahit yang dulu melarikan diri akibat perang saudara. Dilansir dari portal Majalengka dari kanal YouTube Penerus Para Nabi, dikisahkan dalam buku sejarah Sunan Bonang, Wali Keramat dan Ajaran-ajaran Hidup Sang Wali Allah, tulisan Asti Musman Padepokan Blacak Ngilo itu begitu termasyhur dan mempunyai banyak murid. Blacak Ngilo itu mengajarkan berbagai ilmu, mulai dari kanuragan, bercocok tanam, dan budi pekerti. Padepokan Sentono ini terletak di tepi aliran Bengawan Solo yang memang strategis, sangat cocok untuk perkebunan dan pertanian. Akhirnya daerah Sentono dan sekitarnya mengalami perkembangan yang maju pesat. Bahkan Blacak Ngilo oleh para pengikutnya diperlakukan seperti raja. Sayang, lambat laun Blacak Ngilo justru berubah menjadi orang yang sewenang-wenang terhadap para pengikutnya. Masyarakat diharuskan untuk membayar separuh lebih hasil panennya kepada Blacak Ngilo. Tak hanya itu saja, setiap rakyat yang mempunyai anak perempuan yang masih perawan agar dipersembahkan untuk dijadikan selir. Rakyat pun mulai resah dan gelisah. Kalau setiap malam bulan purnama harus disediakan darah segar manusia untuk dijadikan tumbal guna menambah kesan kesaktiannya. Kabar ini pun lantas terdengar ke telinga Sunan Bonang. Ia pun mengutus seorang santrinya menemui Blacak Ngilo yang intinya mengingatkan agar tidak lagi berbuat sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Tak hanya itu saja, Sunan Bonang juga mengajak Blacak Ngilo untuk bertaubat, tidak menyembah berhala lagi dan mengajak mengikuti ajaran Islam yang lurus. Mendengar perkataan utusan Sunan Bonang tersebut, Blacak Ngilo tersinggung. Ia pun langsung menebas leher anak buah utusan Sunan Bonang hingga tewas seketika. Konon menurut sejarah, tempat pemenggalan leher utusan Sunan Bonang ini sampai sekarang diabadikan menjadi sebuah desa yang bernama Pangulu, yaitu berasal dari kata penggal gulu atau penggal leher. Wilayah tersebut sekarang masuk dalam kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro. Merasa diremehkan, Blacak Ngilo kemudian mengirim surat tantangan kepada Sunan Bonang agar datang terhadap secara langsung untuk mengadu kesaktian. Sunan Bonang pun menyanggupi tantangan tersebut, tapi ia meminta beberapa persyaratan, yaitu bila Sunan Bonang kalah, ia rela menjadi pengikut Blacak Ngilo. Tapi bila sebaliknya, kalau Sunan Bonang menang, Blacak Ngilo harus meninggalkan perbuatan buruknya dan harus masuk Islam. Kedua belah pihak mengetahui perjanjian itu. Pertempuran hebat itu pun dimulai. Konon pertempuran ini berlangsung lama, karena keduanya sama-sama memiliki kesaktian yang sangat hebat. Tapi di hari ke-7 Blacak Ngilo mulai kelelahan. Tapi karena kesombongan dia, tidak mau mengakui kehebatan Sunan Bonang. Timbullah akal licik Blacak Ngilo untuk melarikan diri dari arena pertarungan. Blacak Ngilo pun masuk ke dalam perut bumi untuk melarikan diri. Tetapi Sunan Bonang pun tak mau kalah dan terus mengejar Blacak Ngilo ke dalam perut bumi. Konon akhirnya terjadi kejar-kejaran di dalam tanah. Konon di setiap Blacak Ngilo muncul di permukaan tanah, di belakangnya ada Sunan Bonang. Bahkan ia berlari ke daerah Tuban pun Sunan Bonang ikut muncul. Singkat cerita, karena Blacak Ngilo kelelahan, ia pun meminta kepada Sunan Bonang untuk beristirahat. Blacak Ngilo pun memanfaatkan waktu istirahatnya untuk bersandar di suatu tempat.
Disinilah wilayah yang dijadikan bersandar atau semende dinamakan Desa Menden dari kata senden atau bersandar. Singkat cerita, Blacak Ngilo pun mengakui kelelahannya dan bersedia untuk memeluk agama Islam, serta bersedia menjadi pengikut Sunan Bonang dan mau untuk menyebarkan agama Islam di wilayah Menden. Itulah kisah sejarah mantan prajurit Majapahit yang melawan Sunan Bonang hingga kalah dan taubat.